ya Sobat Agro, tadi kita sudah bahas tentang introduce-nya Virofarm atau tukangsayur.com. Nah, sekarang kita akan bahas segala cara, tips ataupun budidaya tentang Virofarm ini di dalam skala urban farming ya. Kita sudah bersama kita ada Pak Tri ya. Halo Sobat Agro. Ya, kita pertama mau tanya-tanya nih Pak seputar cara perawatan. Yang pertama kan Bapak ini hidroponik. Nah, hidroponik kan ada beberapa sistem nih. Kalau Bapak ini menggunakan sistem apa ya Pak? Oke, kalau saya menggunakan deep flow teknik. Dalam arti terlihat kan saya pakai pipa-pipa gini. Jadi ada air di dalam pipa tersebut. Kan kalau NFT itu airnya lewat aja, lewat tipis, nutrient free teknik. Nah, kalau saya menggunakan deep flow teknik. Kenapa saya pilih deep flow teknik? Karena kebetulan gini, kalau di gunung udaranya dingin, dingin, jadi akhirnya air mengalir pun cukup. Nah, kebetulan kita di kota, urban ya, urban farming. Nah, kalau di urban farming, konsekuensinya adalah sekitar kita bukan pohon. Sekitar kita ini rumah-rumah penduduk ya. Memang sih ada area yang ada pohonnya, tapi dengan begini udara sini lumayan tinggi. Nah, lumayan dengan tinggi dibandingkan air yang lain, maka saya harus ada yang selain untuk kebutuhan sayuran itu sendiri, ini diredam dengan air. Nah, jadi air itu fungsinya juga untuk meredam juga untuk kontrol kalau listrik mati. Nah, kita listrik padam misalnya, jarang kejadian. Air ini masih ada tergenang. Nah, kalau nutrient flow teknik itu listrik mati itu akan pengaruh karena air nggak ada yang mengalir. Nah, kalau dengan deep flow teknik itu listrik mati atau kita ada maintenance, ada perawatan atau apa, listrik kita ada perawatan, itu airnya masih tergenang. Jadi untuk urban farming dengan lingkungan seperti begini, kayak banyak rumah dan tidak ada banyak pohon yang di banyak atap rumah yang ada. Nah, panasnya lumayan. Jadi dengan deep flow teknik itu yang bagi saya ya, mungkin di tempat lain pilihannya tidak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya. Ini bagaimana kita memahami konsepnya. Nah, dengan konsep suhu yang sekitar tinggi, akhirnya saya lebih senang pakai deep flow teknik. Itu ya Sobat Agro. Nah, kemudian ini kan biasanya kan pada untuk sistem ini kan pada ini Pak sejajar nih. Tapi saya lihat tadi kan dibuat zigzag. Oh, zigzag. Nah, itu kembali matematis saja sih, matematis. Kalau kita model pipa ini kan, andai kan pipa saya langsung bersamping-sampingan seperti gini, dia jaraknya kan pendek. Pipa kan 3 inch, saya pakai yang 3 inch. Andai kan pipa saya digabung gini, ini pipa jaraknya dekat, langsung berdampingan. Dengan saya pakai diagonal, kembali ke hukum matematika ya, dia ada jarak. Makanya jaraknya ke sana, ke sini, diagonal. Jadi seperti jajaran genjang gitu. Jadi dengan ruang yang seperti ini, saya bisa optimal. Bayangin kalau saya model di dempetan, nggak optimal, sangat terlalu rapat. Nah, dari pengalaman semula saya modelnya seperti itu juga. Saya rapatin, akhirnya ya sederhana aja, saya geser gini. Sebenarnya jarak antara titik dengan titik ini sama. Kemudian karena waktu itu akhirnya saya taruh model rapat gini, akhirnya terlalu rapat, akhirnya saya geser. Jadi bentuknya akhirnya titik optimal lah kembali. Optimalisasi yang titik paling sesuai adalah saya diagonalin. Sebenarnya ada orang yang modelnya sejajar, tapi akhirnya dia jarakin. Pipa-pipanya dijarakin. Nah, kalau saya pipanya dirapatin, tapi saya diagonalin gitu. Nah, ini tips baru bagi Sobat Agro nih. Kadang kebanyakan umum kan menggunakan sistem yang agak rapat, tapi berdempetan, tapi agak jarak, tapi dia lurus. Nah, kalau ini salah satu zigzag. Saya juga baru lihat pertama kali nih untuk sistem zigzag. Bisa jadikan sebuah terobosan baru nih buat Sobat Agro di rumah. Ya. Oh ya Pak, kemudian kan saya lihat ini atapnya menggunakan paranet nih Pak. Iya, paranet. Biasanya kan juga ada yang menggunakan UV itu. UV. Nah, apa perbedaan sih Pak? Oke, sebenarnya kalau UV, nah kembali ke soal desain ya, desain. Mula-mula saya pakai model UV. UV itu ada plus ada minusnya. Dalam arti gini, kalau UV di atas ini, rumah kan di atas, saya di atas di lantai atas ya. Angin lumayan kencang nih. Kalau pas lagi angin kencang itu lumayan, itu kelepek sampai bergoyang. Ini akhirnya kekuatan UV-nya akhirnya luntur juga, akhirnya sobek dan sebagainya. Maintenance-nya susah. Akhirnya saya lihat ini kan udah kadung modelnya terbuka. Saya ini model terbuka, bukan greenhouse. Greenhouse itu mungkin salah satu kelebihan dari ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau greenhouse tanpa greenhouse investasinya lebih rendah ya. Kita nanti mungkin saya jelasin ada minusnya juga ya.
kalau model gini, saya hanya berusaha menahan hantaman panas, oke, juga hantaman hujan. Nah, hujan, andaikan ada hujan, dia nggak akan langsung menghantam daun, bisa rusak nih, bisa rusak. Nah, kalau pakai ini, selain hantaman panas sinar matahari, juga hujan akan lebih berkurang. Namun, saya harus perlakuan khusus untuk yang remaja. Untuk remaja atau yang kecil itu saya harus benar-benar kontrol, jangan sampai hantaman hujan atau angin itu kencang. Kalau dia masih tumbuhannya masih ukuran misalnya 5 cm seperti gini, saya harus benar-benar, biasa itu saya kasih pagar ini, kasih paranet double itu agar kalau ada hujan dia nggak langsung menghantam tanaman tersebut, gitu. Jadi ini berguna untuk meredam aja, mirip dengan yang lain sih pada dasar konsepnya. Tapi kan kalau di Bogor ini kan kita musimnya pasti namanya kota hujan, Pak. Iya, betul. Hari hujan juga kadang nggak menentu. Nah, itu gimana Pak untuk ke tanam sendiri kan hidroponik kan ada wadahnya nih. Kan karena banyak air masuk. Nah, itu gimana biar nggak meluber? Oke, itu yang saya bilang itu ada plus ada minusnya. Ada plus ada minusnya. Memang kalau hujan itu di bak air di tandon, di tandon itu biasa saya nggak isi terlalu full. Nggak terlalu full dengan air. Misalnya tandon ukuran 120 liter ya, ini 120 liter. Nah, 120 liter itu biasa saya isi separohnya, backup jika ada hujan. Jika ada hujan kan air bertambah. Kalau air bertambah itu kan nggak sampai terbuang, nggak sampai meluber, dalam arti vitamin pupuknya masih ada di situ. Nah, itu andaikan pupuknya digunakan lagi kan masih muter lagi. Andaikan ppm-nya menurun karena campur air hujan, ya kita tinggal tambah ppm lagi. Hanya kita akan ada resiko ekonomi jika hujannya misalnya terlalu nonstop. Nah, memang akhirnya ada meluber. Kita bilang salah satu minusnya adalah kita rugi dong pupuknya. Tapi saya udah hitung. Dibanding kalau saya sampai invest greenhouse itu investnya berapa juta di situ kan, ya, invest greenhouse kan lumayan. Mendingan saya karena masih pemula gini, orang kantoran yang lagi berkebun gitu, hobi, itu kalau pupuk habis kan tidak tiap hari juga hujan, meluber ya memang kita rugi. Tapi kan tidak setiap hari juga, tidak sampai senilai pupuk itu satu kilo misalnya nilai berapa, paling kan hanya berapa. Nah, disitulah saya ketemu titik optimal bahwa oke, dengan terbuka, oke, dengan risiko misalnya hujan yang sampai berhari-hari, misalnya beberapa hari air meluber, itu bisa kita handle. Bahkan kalau kita ngelihat hujan udah terlalu sering gitu, udah air yang di tandon itu saya keluarin, saya tampung. Jadi jika ada hujan lagi, dia hanya akan meluber masuk ke tandon dan tidak sampai membuang pupuk. Ya, ini trik kita gitu, karena kita mencari titik optimalnya di mana. Kalau mau yang indah kan semua kita kontrol itu sampai tandonnya dan sebagainya, ya kebayang juga investasinya berapa kan. Kalau ini kan kita kelebihannya karena di rumah ya, jadi kita lebih mudah. Oh, hujan atau apa, kita langsung bisa lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang orang pikir, wah model gini ini nanti kalau terbuka airnya gimana. Nah, biasa ada orang yang triknya sederhana. Kalau hujan matikan aja ini saluran air. Jadi di situ kan ada kerannya. Nah, ini ada keran nih. Saya matiin aja. Airnya hujan hanya akan mempengaruhi yang di pipa aja, yang di tandon itu tetap utuh gitu. Jadi itu banyak cara, ada 1001 cara mengatasi itu jika kita punya desain model terbuka gini. Jadi ada orang bertanya, wah kalau hidroponik saya harus pakai greenhouse. Jawabnya bisa ya, bisa enggak. Saya rombongan yang masih enggak perlu pakai greenhouse, buktinya saya bisa gitu. Oh ya Pak, menyinggung soal nutrisi ini, pasti tanaman kan butuh nutrisi ini, nggak mungkin kalau cuma air doang dia bisa tumbuh, tapi kan kurang optimal Pak. Betul. Nah, untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman di hidroponik biasanya memakai nutrisi apa ini, Pak? Kita pakai standar yang di hidroponik itu namanya AB mix ya. Ada A, ada B. Nah, itu yang kita gunakan untuk pupuk di sini. Untuk selada, kita kan kalau hidroponik itu skalanya mainnya ppm. Jadi 4 per million. Ya, jadi kita
kalau di selada itu saya mainnya itu di angka 900 ppm. 900 ppm ya dapat 800 atau 1000 ppm itu yang range yang saya bisa pakai. Biasa orang tahu, wah harus 900 ppm, kalau 850 ppm itu gimana gitu. Oh, itu ya pertama kali saya pun seperti itu. 900 ppm, benar-benar saya tungguin itu 900 ppm, berubah sedikit saya tungguin, pegel. Akhirnya sebenarnya kita sebenarnya tidak terlalu strict seperti itu. Selama bermain di range, misalnya kalau saya sih mainnya di range 800 sampai 1000 ya itu masih oke-oke aja. Jadi jangan terlalu panik, wah kurang nih 750 gitu. Atau berapa ya, atau 800 terlalu ppm 800 enggak 900 itu. Ya tenang aja. Itu kita yang penting kita mainnya di range. Kalau selada mainnya saya di 1900 sampai ya 800 sampai 1000, titik tengahnya di 900 ppm. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak itu cukup hanya pakai ABMIX, kan ada juga kan pupuk daun disemprotkan lewat daun itu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu cukup pakai ABMIX saja atau perlu tambahan pupuk-pupuk daun kayak gitu, Pak? Saya selama ini nggak pernah pakai pupuk tambah-tambahan. ABMIX hanya cukup itu aja, bahkan tambah pakai pestisida dan segala. Jadi ini benar-benar bersih, hanya pakai pupuk ABMIX aja. Jadi begitu Sobat Agro, jadi cukup menggunakan pupuk ABMIX saja tanaman ini dapat tumbuh dengan optimal. Oh iya, Bapak kan tadi sudah menyinggung soal pestisida kan, karena apa? Menurut Bapak kan Bapak tidak menggunakan pestisida apapun untuk di tanaman Bapak ini. Tapi kan dalam budidaya itu pasti namanya OPT itu pasti kadang juga ada, Pak. Nah, Bapak mengatasi OPT itu bagaimana, Pak? Oke, misalnya yang umum untuk ini ya, untuk model DFT ini biasa jamur pitium, jamur akar yang menyerang akar. Nah, kalau udah menyerang akar itu lumayan fatal. Makanya salah satu yang harus kita kontrol dalam budidaya hidroponik dengan metode DFT adalah kebersihan. Nah, jika kita tidak bersih atau apa gitu, biasa jamur menyerang, air yang kita tidak kontrol dan sebagainya, itu jamur akan menyerang. Biasa kalau saya prinsipnya satu meja ini untuk mencegah itu kejadian, karena saya udah ngalami dan ya lumayan, besok mau panen atau dua meja habis gitu kena jamur pitium, itu sangat cepat. Itu kebersihan. Saya prinsipnya setiap satu meja, setiap 2 atau 3 kali panen, itu airnya harus total diganti, dibersihin. Itu benar-benar dikuras habis, kemudian dikasih desinfektan. Desinfektan itu bahasa umum ya, sebenarnya dikasih seperti deterjen aja, itu udah cukup. Kalau saya deterjen, udah, tapi dikuras sekali, dikuras 2 kali kuras, kemudian saya kosongin, keringin, jemur 1 hari. Udah bersih, saya isi lagi air sekali lagi, dirotasi, itu baru dibuang. Itu kemudian baru diisi full air seperti biasa, semua standar, kasih pupuk dan sebagainya. Nah, itu yang harus rutin kita jaga. Karena kalau sudah kena, udah. Itu prinsip di hidroponik adalah, kalau saya ini tidak pakai pestisida, karena kita ngejar kualitasnya. Konsumen kita juga ngejar yang tidak pakai pestisida dan sebagainya. Jadi ya benar-benar harus kita jamin di sisi tersebut. Yang umum sih pitium. Kedua itu biasa kadang-kadang ada ini ulat, tapi itu jarang sekali di sini ya, jarang sekali. Itu tergantung lingkungan. Nah, salah satu kelebihan dari urban farming itu kan lingkungan perkotaan seperti gini ya, kebersihannya, sampah-sampah itu jarang. Sampah itu selalu ada yang bersih. Jadi lingkungan, kebetulan di sini lingkungan relatif sampah diangkat. Lalat. Nah, biasa ada lalat yang tahu singgah, dia bertelur. Nah, itu kadang-kadang ada 1 atau 2, itu jarang lah. Dalam sebulan ini nggak ada ketemu. Tapi biasa ada. Nah, itu lokal. Kejadiannya lokal. Misalnya dia hanya singgah di salah satu ya. Maka hanya 1 aja yang kena. Kalau itu udah misalnya ada ulat
ulatnya itu ya udah nggak ada pilihan sih, dibuang aja sih, dipotong atau bagian kalau masih bisa diselamatkan misalnya hanya kena di samping ya udah kita potong di samping, yang lainnya masih tumbuh. Tapi kalau kena semua ya udah cabut satu itu, tapi impactnya lokal. Nah kalau beda dengan jamur pitium, kena satu tendon habis nangis. Gitu. Jadi seperti itu sobat ya, dalam untuk menghindari OPT itu untuk perawatan di sekitar lingkungan harus begitu diperhatikan. Oh ya Pak, kita kan tadi sudah membahas dari tipsnya budidaya dan perawatan. Nah, mungkin ada tips dan trik yang sangat khusus bagi pemula yang mau mencoba urban farming di tempatnya rumah masing-masing. Nah, itu gimana sih Pak yang harus perlu diperhatikan itu? Oke. Kalau kita memulai, ya saya hanya sharing dari pengalaman saya. Intinya kita rajin bertanya ya, biasa ikut komunitas. Kadang-kadang terlihat indah ya, karena terlihat indah. Oh kita tanam ini, wah bisa seperti ini. Tapi sekali pas faktanya bahwa kita harus ya rajin belajar, rajin explore. Makanya saya bilang cara tercepat adalah ikut komunitas. Nah, dulu saya ikut komunitas, beberapa komunitas, akhirnya di situ ada konsultasi, ada yang sharing pengalaman. Lama-lama pun kita waktu itu sempat saya yang mulai bisa berani sharing. Wah, saya ada pengalaman ini. Kalau ini artinya ini, kalau ini artinya ini. Ya, nah itu kita ditantang untuk lebih tahu ya, untuk bisa sharing gitu, berkomunikasi dengan teman-teman kita. Karena kalau kita udah masuk di grup, kadang-kadang ada orang newcomer juga nih, kita agak senior dikit gitu, bukan senior banget gitu kan. Nah, dengan komunitas itu kita tertantang untuk explore, belajar bareng-bareng, saling sharing. Kadang-kadang walaupun saya udah pengalaman gini, kadang-kadang saya tetap bertanya, loh saya ada ini isunya apa? Seperti kemarin waktu kena pitium, jamur pitium itu saya ngeblank ilmu saya. Ini makhluk apa ini kok bisa sampai fatal gitu. Akhirnya tanya ke komunitas, bahkan yang jelasin itu ada teman yang customer saya juga yang punya kebun gitu. Dia bilang, wah itu caranya begini Pak, dikuras bersih dulu, pastikan itu bersih, soal kebersihan dan sebagainya. Intinya rajin bertanya, explore, ikut komunitas. Nah jadi kita bisa saling sharing informasi gitu. Oh baik Pak. Terima kasih nih Pak atas tips dan informasinya. Perlu digarisbawahi ya teman-teman. Nah, mungkin kan di luar sana banyak yang takut mencoba ini sistem hidroponik ini yang urban farming. Bisa dicoba juga untuk ikut komunitas ya. Jadi biar tahu seputar informasi mengenai tentang hidroponik ini. Jadi kebanyakan orang gagal itu pertama cuma coba-coba dulu aja. Itu kan untuk kerugian lebih banyak karena dia ada cost-nya untuk coba-coba. Tapi kalau teman-teman tuh sudah ngikutin yang orang yang sudah bisa kan, untuk mengurangi kerugiannya kan sangat kecil seperti itu teman-teman. Betul. Ya seperti itu ya Pak ya. Kebanyakan kita pada rata-rata pada nyoba-nyoba sendiri ya. Nyoba sendiri. Lebih tinggi, tapi kan lebih baik ikut yang senior-senior yang sudah bisa. Nah, baru itu nanti mungkin kalau udah bisa baru nyoba-nyoba lagi, dikembangin lagi ilmunya. Betul. Nah, mungkin segitu aja teman. Nah, terima kasih Pak ini telah memberikan tips dan triknya ini ya. Jadi kita tahu semua mengenai hidroponik khususnya dalam urban farming. Ya, segitu aja teman-teman. Jangan lupa selalu tunggu notifikasi dari Agrozen untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan mungkin jika ada pertanyaan nanti silahkan tanya jadi komentar. Mungkin nanti Bapaknya juga bisa membantu dalam menjawab. Oke, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.